Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fajriatul Aprilia dari kelas 4 PC. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas beberapa materi dari filsafat pendidikan Islam. Dan materi yang akan saya bahas kali ini yaitu pertama tentang pendidikan multikultural, yang kedua ada pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun, yang ketiga ada pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh, yang keempat ada pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang kelima ada pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang terakhir yaitu ada pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau yang biasa kita sebut dengan Persis. Nah, baik, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pendidikan multikultural. Pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia agar dapat memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal, yang dapat memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya di sekitarnya. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan proses memanusiakan manusia, di mana manusia diharapkan untuk mampu memahami dirinya sendiri, orang lain, alam, dan lingkungan budayanya. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pendidikan yang mampu mengakomodasikan dan memberikan pelajaran untuk mampu menciptakan budaya baru dan bersikap toleran terhadap budaya lain itu sangatlah penting. Atau dengan kata lain bisa dibilang bahwa pendidikan yang berbasis multikultural itu akan menjadi salah satu solusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai karakter yang kuat dan toleran terhadap budaya lain. Nah, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas keberagaman dan heterogenitas keragaman sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Menurut Muhammad Ainul Yakin, memahami pendidikan multikultural itu sebagai salah satu strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran, yaitu dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses pembelajaran itu lebih mudah untuk dimengerti. Dan pendidikan multikultural ini memiliki tujuan serta prinsip. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk memfokuskan peranan sekolah dalam memandang keadaan sosial yang beraneka ragam, dan yang kedua untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, agama. Nah, yang ketiga yaitu memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajarkan mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang keempat itu adalah untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Nah, dan adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang pertama adalah pemilihan materi pelajaran itu harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Nah, keterbukaan ini itu harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Nah, yang kedua, isi materi pelajaran yang ada itu harus dipilih itu harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Nah, yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih itu harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun itu adalah seorang filsuf dan salah satu seorang tokoh pendidikan
salah satu seorang tokoh pendidikan Islam. Nah, sebagai seorang filosof muslim, pemikiran Ibnu Khaldun ini sangatlah rasional dan banyak berpegang pada logika. Dan pemikiran Ibnu Khaldun ini tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislamannya. Ibnu Khaldun ini telah banyak menyumbangkan karya-karya serta pemikirannya yang kritis, akurat berdasarkan pada pengalamannya itu secara langsung dengan keadaan masyarakat di mana Ibnu Khaldun itu singgah. Nah, sehingga apa yang beliau lihat dan beliau alami itu dituangkan dalam karyanya yang sangat spektakuler, yaitu kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini banyak terinspirasi oleh filsuf lain, yaitu salah satunya pertama oleh Al-Ghazali dan Ibnu Rus. Walaupun pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rus ini itu bertentangan, tetapi Ibnu Khaldun ini bisa menghadirkan sebuah pemikiran yang terinspirasi oleh kedua tokoh itu. Nah, oleh kedua tokoh yang bertentangan itu, sehingga dapat membentuk pemikiran yang khas, yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata hanya bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam itu berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu yang ide-idenya itu sangat cemerlang untuk pembaharuan Islam dari berbagai aspek. Dan dari sekian banyaknya para pembaharu, Muhammad Abduh adalah salah seorang tokoh yang monumental dan paling bersemangat untuk melakukan pembaharuan bagi dunia Islam, khususnya pendidikan Islam. Nah, pemikiran Muhammad Abduh itu dilatar belakangi dengan keadaan di sekitarnya, yaitu situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan. Dan dalam merumuskan tujuan pendidikan, Muhammad Abduh ini selalu menghubungkan antara tujuan satu dengan tujuan yang lainnya. Nah, jadi baik tujuan akhir pendidikan maupun tujuan instruksionalnya. Nah, pokok pikiran tujuan instruksional pendidikan itu didasarkan pada tujuan sekolah. Lalu lalu Muhammad Abduh membangun jenjang pendidikan kepada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ada tingkatan dasar atau mubtadi. Nah, tujuan instruksional yaitu untuk pemberatas buta huruf sehingga dapat membaca yang tersurat dan dapat berkomunikasi melalui tulisan. Nah, yang kedua tingkat menengah atau tingkat menengah ini bertujuan untuk mendidik anak agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah baik sipil maupun militer. Yang ketiga ada tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini bertujuan untuk mencetak tenaga guru yang berkualitas dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkualitas. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan oleh Muhammad Abduh ini, lalu beliau juga merumuskan kurikulum yang berdasarkan tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatannya itu yang pertama tingkatan pendidikan dasar, yang kedua tingkatan pendidikan menengah, yang ketiga ada tingkatan pendidikan tinggi. Nah, pengorganisasian ini itu didasarkan pada pembagian manusia sesuai dengan lapangan pekerjaannya yang akan mereka geluti nanti. Nah, agar setelah anak didik selesai mengikuti jenjang pendidikan tersebut, mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama Islam dan perkembangan zaman. Nah, sesuai dengan pengalamannya terdahulu, Muhammad Abduh ini mengingatkan kepada para guru
tentang pentingnya pemberian pengertian dalam setiap pelajaran yang diberikan. Dan menurut Muhammad Abduh, semua orang itu berhak menerima pendidikan, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Dan dalam perumusan materi pendidikan, Ibnu Abduh tidak segan-segan untuk memasukkan materi pendidikan barat dan dalam kurikulum yang dipadukan dengan pendidikan agama Islam. Sebagai contohnya, ia memasukkan pelajaran sejarah kemajuan Eropa Prancis yang dikarang oleh Guizot, dan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh ini dalam kurikulum Al-Azhar yang diniatkan sebagai contoh bagi perguruan Islam lain di dunia, sebab Al-Azhar adalah lambang pendidikan dunia. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaharu yang konsen di bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Dan Kyai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Nah, Muhammadiyah ini merupakan suatu organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, Kyai Haji Ahmad Dahlan mempelajari pembaharuan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India. Gunanya yaitu untuk kemudian ia berusaha menerapkannya di Indonesia. Nah, Kyai Haji Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau biasa kita sebut dengan musola. Nah, menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam itu hendaknya itu diarahkan pada usaha pembentukan manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia untuk berjuang untuk memajukan masyarakatnya. Nah, tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah model Belanda. Nah, pada satu sisi pendidikan pesantren itu hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda itu merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Nah, melihat pertentangan tersebut, Kyai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna itu adalah melahirkan individu-individu yang utuh yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum dan ilmu dunia dan akhirat. Nah, bagi Kyai Haji Ahmad Dahlan, kedua ilmu tersebut itu saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Kyai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari itu merupakan salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nah, beliau sebagai seorang intelektual, Kyai Haji Hasyim Asy'ari itu menyumbangkan banyak hal yang berharga bagi pengembangan peradaban di antaranya adalah sejumlah literatur yang berhasil dituliskannya dan juga menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Islam. Kyai Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul Muta'alim Yahtazilah Al-Muta'alim fi Ahwal Muta'alum Yataqof Al-Muta'alim fi Maqamat Ta'limah. Dan dalam kitab tersebut Kyai Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam dalam 8 poin. Nah, poin yang pertama yaitu keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar, etika harus diperhatikan,
dalam belajar mengajar, etika seorang murid kepada guru, etika seorang murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomi seorang murid, etika guru ketika dan akan mengajar, etika guru terhadap murid-muridnya, dan etika terhadap buku serta alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, dari ke-8 poin pemikiran yang dikemukakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu signifikan pendidikan, yang kedua tugas dan tanggung jawab murid, dan yang ketiga kelompok tugas dan tanggung jawab guru. Dan tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Nah, Persatuan Islam atau yang biasa kita sebut dengan Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri pada tahun 1923 tepatnya di Bandung. Dan di antara tokoh-tokoh utama pendiri Persatuan Islam atau Persis ini yang pertama ada Zamzam dan Muhammad Yunus. Nah, organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan bahwasanya bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Nah, berdirinya organisasi Persis ini itu bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan dalam berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Nah, berdiri organisasi Persis ini bukan atas dasar kepentingan dari diri pribadinya, namun atas dasar syiar Islam. Nah, para pendiri Persis ini mendirikan organisasi Persis ini karena mereka terpanggil untuk memperbaiki umat dan para pendirinya tidak mendapatkan kepentingan di dalamnya. Nah, peran Persis ini sebagai salah satu organisasi Islam itu sangatlah besar. Nah, misalnya dalam bidang pendidikan ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa, dan Persis juga mendirikan lembaga pendidikan anak dan Holland Inlandic School atau singkatan dari HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Nah, selain itu secara resmi Persis juga mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Nah, dalam perkembangannya Persis mengordinasikan pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang terbesar di cabang-cabang Persis. Nah, baik dalam bidang penerbitan, Persis banyak sekali telah menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan ini, Persis juga menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Nah, gerakan dakwah dan tajdid yang Persis lakukan ini juga dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti khutbah, tabligh yang kerap digelar di daerah-daerah, baik atas inisiatif pemimpin pusat Persis itu sendiri, permintaan dari cabang-cabang atau undangan dari organisasi Islam lainnya, maupun atas permintaan masyarakat. Nah, pada masa ini Persis itu berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat pada masanya yang lebih realistis dan kritis. Gerakan perjuangan Persis ini itu tidak terbatas pada persoalan-persoalan ibadah dalam arti sempit, tetapi meluas pada persoalan-persoalan strategis yang dibutuhkan oleh umat Islam, terutama pada urusan muamalah dan peningkatan pengkajian pemikiran keislaman. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.